Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, jangan takut. Apa yang ditakutkan oleh Abraham? Apa yang dikhawatirkan oleh Abraham? Tapi kita katakan bahwa Abraham khawatir akan keberadaannya. Abraham khawatir akan situasi dan kondisinya. Bahkan di sisi lain dia takut bahwa ahli warisnya bukanlah keturunannya, tapi Eliezer, orang Damsyik itu. Wajar dan logis dia khawatir. Kenapa? Karena secara manusiawi dia sudah tua. Mustahil dia punya anak. Dari segi kesehatan pun mustahil dia punya anak. Makanya wajar dia berkata, tidak mungkin lagi dia hand up, angkat tangan, seolah-olah dia menyerah. Tapi apa kata Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam situasi kondisi yang seperti itu, Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Akulah perisaimu. Tuhan perisai, pelindung, pemberi keselamatan, pemberi kenyamanan, bahkan solusi di dalam segala persoalan yang sedang dihadapi. Tuhan melarang Abraham takut. Bahkan Tuhan menjadi perlindungan dan kekuatan, memberikan apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan. Bahkan disampaikan tadi, lihat bintang di langit. Tuhan mengingat janji awalnya kepada Abraham bahwa Tuhan pasti menggenapinya. Dari firman ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Saya mau bertanya kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang saudara Bapak Ibu sekarang takuti? Adakah kita takut sekarang dengan perang Rusia? Apakah kita takut sekarang dengan adanya virus yang masih dalam arti tanda kutip merajalela? Adakah dari antara kita seperti beberapa tahun yang lalu ada istilah suami-suami takut istri? Adakah di antara kita yang istri takut suami, orang tua takut anak, anak takut orang tua? Apakah ada yang kita takuti sekarang ini? Mungkin kita takut karena kondisi kita. Mungkin kita takut karena keadaan kita. Mungkin kita takut karena situasi negara kita, bangsa kita, situasi di lingkungan kita. Atau mungkin kita takut karena belum tercapai apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Atau kita takut karena melihat keberadaan kita tidak mungkin saya mencapai hal yang saya harapkan, saya impikan, saya cita-citakan. Melihat kondisi keadaan yang ada, banyak manusia yang menyerah, pasrah, bahkan stres. Tapi Bapak Ibu Saudara, lihat bagaimana kuasa Tuhan. Terjadinya perang Rusia dan Ukraina, disitulah dunia termasuk Indonesia mengizinkan bahwa ketika kita pergi ke luar daerah dan naik pesawat, kapal maupun kereta api, tidak perlu lagi antigen. Kenapa? Berarti virus corona, virus Omikron tidak begitu berbahaya lagi kepada kita karena kita sudah disuntik, sudah divaksin
Pertama, kedua, dan ketiga. Suatu karunia yang luar biasa itu bagi kita. Walaupun kita harus waspada pada saat ini, kalau kita dengarkan di televisi bahwa munculnya virus siluman yang tidak terdeteksi, bahkan tidak ada dampaknya kelihatannya, tidak batuk, tidak demam dan lain sebagainya, tapi dia sudah menggerogoti kesehatan kita, tubuh kita. Hati-hati. Makanya saya bersyukur bahwa HKBP Karawang masih tetap prokes, pakai masker, ya, namanya masker, manusia keren, makanya semakin keren kelihat-kelihat. Yang penting kalau di rumah tidak usah pakai masker lah. Kalau mau makan, Pak, ayo makan, jadi gitu, ya, itu bahaya. Tidak mau dong pakai masker. Kenapa kamu mak pakai masker? Virus. Aku virus. Pokoknya virus. Saya heran virus suami ini. Ayah. Bapak ibu saudaraku, virus yang paling berbahaya sekarang yang kita takuti adalah virus itu sendiri. Apa itu virus? Virus, tolong panjangkan. Virus adalah pikiran rusak. Itu yang bikin susah sekarang. Pikiranmu rusak, itulah yang menggerogoti hidupmu, kesehatanmu. Pikiran rusak, fisik rusak, psikis rusak, itulah virus. Coba lihat kiri kanan, ada virus enggak? Ada virus? Tidak ada. Puji Tuhan. Terima kasih. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, bukan Omikron, bukan COVID, Corona lagi persoalan kita sekarang. Tapi saya ingat saya udah pernah saya khotbahkan di Karawang ini, virus yang paling berbahaya sekarang adalah kudis. Kurang disiplin. Banyak orang Kristen sekarang kurang disiplin, makannya sakit mah. Kurang disiplin tidurnya. Ini kira detahe. Kudis. Bukan gatal-gatalnya, tapi dia kurang disiplin. Itu dia. Baru yang kedua kurap. Apa obatnya? Kurang pengharapan. Banyak orang sekarang yang kurang berharap sehingga dia banyak yang putus asa, banyak yang bunuh diri, bahkan menekan narkoba dan lain sebagainya. Tidak punya pengharapan di masa depan. Satu lagi kuman, kurang iman. Itu yang menggerogoti kita sekarang. Padahal Ibrani 11 ayat 1 apa dikatakan? Iman adalah siapa yang baru sidi? Baru sidi. Mana yang baru sidi? Di gereja. Sore. Semoga mereka ibadah sore. Satu pun yang sidi tidak ada gereja di sini. Yang di atas, yang baru sidi. Tidak dijawab Tuhan. Tidak dijawab Tuhan. Saudaraku, dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, itulah iman. Ibrani 11 ayat 1. Karena itu obat dari virus sekarang adalah Ibrani 11 itu bagaimana kita disiplin berharap, berpengharapan bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya, bahwa Tuhan pasti menggenapi firman-Nya, bahwa Tuhan pasti memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada kita. Makanya apapun yang boleh kamu hadapi sekarang, situasi apapun yang boleh terjadi sekarang, Tuhan berkata, jangan takut. Karena Tuhan dikatakan tadi, perisaimu. Mungkin situasi kondisi di
Kehidupan kita sekarang tidak dapat memberikan apa yang menjadi harapan dan sukacita kita. Keadaan dan kondisi kita mungkin mengatakan tidak mungkin kamu memperoleh sesuatu. Tapi jangan lihat kekuatanmu, jangan lihat keberadaanmu, tapi jangan percaya kepada situasi dan keadaanmu, tapi percayalah kepada kuasa Tuhan, bahwa Allah itu adalah Allah Maha Besar. Allah itu Maha Kuasa. Kita sudah sering katakan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Impossible to possible. Itulah Tuhan kita. Karena bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, semua dimungkinkan. Bahkan saya katakan, jalan buntu pun Tuhan dapat buat menjadi jalan keluar. Itu salah satu kekuatan kita, dasar kita untuk berharap bahwa Tuhan menjadi pengharapan kita, Tuhan menjadi perisai kita. Tidak ada yang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada teman bercerita seperti ini. Ini bukan cerita saya, tapi cerita teman. Ada seseorang pergi ke medis untuk medical check, cek kesehatan. Dicek kepalanya, kata dokternya. Dicek jantungnya, kata dokternya. Dicek hatinya, kata dokternya. Selesai periksa, tanya, dokter, apa hasilnya suamiku? Suaminya berkata, dokter, apa hasilnya istriku? Karena suami istri sekaligus medical cek. Apa jawab dokter ini? Kalau jantung kalian sehat, otaknya kotor, molo perkerawang, jantungnya sehat, otaknya bersih. Itu kira-kira, amin. Itu dia. Itu persoalan sekarang Bapak Ibu, kayaknya kita kelihatan sehat secara fisik, tapi bagaimana dengan pikiran kita dan hati kita? Apakah kita sehat beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan? Iman membuat hidup menjadi aman. Makanya khotbah minggu yang lalu, bagaimana kita berseru kepada Tuhan, berseru di dalam iman, dan di dalam iman kita berseru. Jalani hidup ini di dalam iman, dan beriman menjalani hidup ini. Jangan asal-asalan. Itu. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup banyak dinamika boleh terjadi. Banyak tantangan boleh terjadi. Banyak persoalan boleh terjadi. Bahkan orang dekat pun bisa saja tidak dapat menolong dan membantu kita. Bahkan suami kita sendiri, istri kita sendiri, anak kita sendiri, orang tua kita sendiri. Tapi kita harus percaya, rahmat dan kuasa Tuhan dapat mengubah segalanya. Itu harus yakin. Rahmat dan kuasa Tuhan akan mengubah segalanya. Tuhan pasti memberikan masa depan yang lebih baik kepada orang percaya. Tuhan pasti menggenapi firman-Nya seperti kepada Abraham di firman ini. Yang penting bagaimana saya percaya, dan percaya. Ada dua orang ketemu, mungkin mereka menulang ini. Yang dua orang ini, cerita mereka masa muda. Baik, punya tato enggak? Saya punya tato. Baik. Jangan lain bilang, apa? Iya pernah punya tato. Tapi sebelum saya teruskan, adakah kita di sini punya tato? Coba tunjuk tangan. Atas ada yang punya tato? Yang di bawah ada? Jangan dong. Dan
nomuru makainat tatu hitate merga uswat yang dota tom inano. Oke, saya teruskan lagi ceritanya. Katonya apa sih? Yesus tersalib. Oh ya, coba lihat. Apa kata mereka buka baju? Lihat, ada orang pakai tato dan di si tato itu ada Yesus tersalib. Satu lagi, tidak ada lagi Yesus di situ, hanya salibnya. Kok kita beda? Salibnya beda. Apa dia bilang? Yang tidak ada lagi Yesusnya situ. Yesusmu tersalib. Tapi Yesus saya telah turun dari sini, mati, bangkit lagi, naik ke surga. Makanya dia tidak ada lagi di sini, katanya. Persoalan sekarang, percayakah kita Allah itu hidup? Percayakah kita Allah itu ada? Percayakah kita Allah itu ada di atas segalanya? Yang menjadi persoalan, ketika kita yakin Allah ada di atas segalanya, di atas persoalanku, di atas pergumulanku, di atas pengharapanku, maka dari situlah kita berserah kepada Allah. Dan saya yakin dengan berkat dan rahmat Tuhan tadi, Tuhan akan mengubah hidup kita, mengubah masa depan kita lebih baik. Karena Tuhan telah berfirman di dalam Pengkhotbah 3, Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya jangan pernah putus asa, jangan pernah putus pengharapan. Kalaupun putus cinta, jangan putus pengharapan. Oke, dapat sebelum, jangan pernah putus cinta, tapi jangan pernah putus pengharapan. Itu penting, ya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, falsafah Batak telah mengatakan hatop adong, labat adong, situ perlu bersabar. Bersabar, sabar menanti. Ya, sabar. Tapi bagaimana kita menjadi orang sabar sekarang, berpengharapan di dalam Kristus, itu yang penting. Karena itu jangan pernah menyerah. Ya. Minggu reminiscere. Dikatakan engkau ingatlah akan rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Saya ingin memadengkan di Basam Mazmur 25. Sangat penting reminiscere. Ingatlah akan rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa kepadamu. Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Tapi rahmat dan kasih setia Tuhan selalu mengingat engkau. Persoalannya sekarang, bagaimana kita bersabar dan bersabar, selalu berharap bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dalam hal itulah kita menapaki kehidupan di tahun 2022 ini dengan satu kepastian, Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepadaku. Bukan hanya Abraham, tapi bagaimana kita menjadi orang beriman, menjadi kebenaran kita, membenarkan kita iman kepada Kristus, jalan kita untuk menerima anugerah dan rahmat-Nya. Pulanglah dengan sejahtera. Jalanilah kehidupan ini di tahun 2023 ini. Percaya. Sekali lagi aku katakan, percaya Tuhan mengasihimu. Rahmat-Nya ada padamu hari ini, besok dan lusa. Itu pasti diberikan kepadamu, mengubah hidupmu dan masa depanmu lebih baik. Amin. Kita berdoa.